Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini mari kita renungkan sejenak betapa Allah telah menyiapkan jalan keluar bagi setiap hambanya. Ada rahasia amalan yang ringan di lisan, namun berat timbangan pahalanya. Amalan ini bukan hanya menggetarkan langit dengan lantunan tauhid, tetapi juga mampu membuka pintu rezeki yang terkunci, mendatangkan keajaiban yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Betapa banyak orang yang mengeluh tentang kesempitan hidup, tentang pintu rezeki yang terasa tertutup rapat, padahal Allah sudah memberikan kunci untuk membukanya. Surah Al-Ikhlas. Saudaraku, jangan remehkan kekuatan bacaan ini. Ketika kita istiqamah membaca surah Al-Ikhlas 11 kali setiap selesai sholat Isya, lalu kita lakukan hanya dalam 4 malam saja, insya Allah ada perubahan besar yang akan hadir. Keajaiban rezeki bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, tawaran usaha, peluang pekerjaan, bahkan bantuan dari orang yang tidak pernah kita sangka. Inilah bukti nyata bahwa janji Allah itu pasti benar, dan siapa yang yakin serta melaksanakannya dengan hati yang penuh ikhlas, ia akan merasakan sendiri dahsyatnya pertolongan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas adalah permata indah di dalam Al-Quran. Surah ini pendek, hanya terdiri dari 4 ayat, tetapi memiliki kedudukan yang begitu agung di sisi Allah. Rasulullah bersabda bahwa membaca surah Al-Ikhlas sama nilainya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Betapa besar kemuliaannya, betapa dahsyat kandungannya. Meski begitu singkat, namun syarat dengan tauhid yang menjadi inti seluruh ajaran Islam. Ketika seseorang mengulanginya sekali, ia telah mendapatkan ganjaran sepertiga Al-Quran. Jika diulang 2 kali, maka pahalanya menyamai 2/3 Al-Quran. Dan jika dia baca 3 kali, maka nilainya sebanding dengan membaca keseluruhan Al-Quran. Lalu bagaimana jika kita istiqamah membacanya 11 kali setiap malam setelah Isya? Tentulah pahala dan keberkahannya akan berlipat ganda hingga tak terhitung oleh manusia. Bukan hanya itu, saudaraku. Surah Al-Ikhlas juga disebut sebagai surah yang mengajarkan kita tentang hakikat tauhid. Dengan membaca dan merenungkan maknanya, kita menegaskan bahwa Allah adalah Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Inilah inti keimanan, inti dari segala ibadah, dan inti dari kehidupan seorang mukmin. Banyak ulama menjelaskan bahwa siapa saja yang istiqomah membaca surah Al-Ikhlas, maka hatinya akan dipenuhi dengan cahaya iman, jiwanya akan dilapangkan, dan hidupnya akan dibukakan pintu keberkahan. Ia tidak akan pernah merasa miskin, karena ia telah berpegang teguh pada Zat yang Maha Kaya, Maha Pemberi, dan Maha Kuasa. Saudaraku, jangan bayangkan bahwa keberkahan itu hanya berupa harta semata. Membaca surah Al-Ikhlas bisa menjadi sebab datangnya ketenangan hati, kesehatan, umur yang panjang dalam kebaikan, anak-anak yang saleh, serta dijauhkan dari musibah yang berat. Semua itu adalah bentuk kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sering tidak terlihat tetapi sangat kita butuhkan dalam menjalani hidup. Namun, Allah juga tidak menutup kemungkinan memberikan kekayaan lahiriah berupa harta dan rezeki yang melimpah. Karena dalam setiap amal kebaikan, Allah berjanji melipat gandakan balasan dengan cara yang tidak kita sangka. Maka siapa yang yakin dan konsisten membaca surah Al-Ikhlas, terutama dengan amalan 11 kali setelah Isya selama 4 hari berturut-turut, bersiaplah menyaksikan bagaimana pintu-pintu rezeki terbuka selebar-lebarnya. Inilah, saudaraku, rahasia besar dari surah Al-Ikhlas. Ia adalah kunci tauhid, sumber pahala, penenang jiwa, sekaligus pembuka pintu rezeki. Maka jangan pernah meremehkannya. Jika kita ingin hidup kaya, bahagia, dan penuh keberkahan, mulailah dengan istiqomah membaca surah yang penuh kemuliaan ini. Karena setiap lafaznya adalah cahaya dan setiap ayatnya adalah jalan menuju keberkahan hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin ada yang bertanya, mengapa harus 4 hari? Mengapa tidak seminggu, sebulan, atau setahun? Ketahuilah, Allah Maha tahu rahasia hati hambanya. 4 hari adalah ujian kecil, singkat, namun cukup untuk mengukur kesungguhan iman kita. Apakah kita hanya mendengar amalan ini sebagai cerita? Atau benar-benar berani mengamalkannya dengan keyakinan penuh kepada Allah yang Maha Memberi? 4 hari adalah simbol bahwa perubahan besar tidak selalu membutuhkan waktu yang panjang. Kadang hanya butuh beberapa malam kita bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah, maka keajaiban itu akan datang.
Inilah yang sering dilupakan manusia, kita ingin hasil instan, tapi enggan untuk taat. Padahal hanya dengan 4 malam istiqamah membaca surah Al-Ikhlas 11 kali, Allah sudah menjanjikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan saudaraku, sampai sepekan, hanya 11 kali bacaan, yang bahkan bisa selesai dalam hitungan menit. Namun siapa yang yakin, siapa yang mengamalkan dengan hati yang ikhlas, insya Allah rezeki yang terhijab akan terbuka. Hangjang menjerat aku terasa ringan. Masalah yang menggunung akan menemukan jalan penyelesaian. Semua itu bukan karena bacaan kita, melainkan karena rahmat Allah yang datang lewat amalan ini. Amalan 4 hari ini juga mengajarkan kita tentang kesungguhan. Jika hanya 4 hari saja kita tidak mampu melakukannya, bagaimana mungkin kita berharap keajaiban besar dalam hidup? Allah ingin melihat, adakah hambanya yang siap bangkit dari kelalaian, walau hanya sebentar, untuk mengetuk pintunya di malam hari? Adakah yang benar-benar yakin bahwa Allah Maha Kaya dan bisa menjadikan siapa saja kaya dalam sekejap? Saudaraku, amalan ini juga mengajarkan kesabaran. Ya, kadang hari pertama kita belum melihat hasil, hari kedua pun masih sama. Namun pada hari ketiga atau keempat, Allah bisa saja menurunkan pertolongannya secara mendadak. Bisa berupa kabar baik, peluang bisnis, tawaran pekerjaan, atau datangnya bantuan dari arah yang tidak pernah kita duga. Itulah janji Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qur An-Surah, At-Talaq ayat 2 dan 3. Lebih dari itu, 4 hari ini adalah momentum perubahan. Seperti orang yang baru menanam benih, ia belum langsung panen, tetapi benih itu sudah tumbuh di dalam tanah. Demikian pula dengan amalan ini. 4 hari membaca surah Al-Ikhlas 11 kali setelah Isya adalah benih doa yang kita tanam. Percayalah, benih itu akan tumbuh, akan berbuah, dan kita akan memetik hasilnya dalam bentuk keberkahan hidup, dan menenangkan hati dan rezeki yang melimpah. Maka saudaraku, jangan remehkan amalan yang tampak sederhana ini. 4 hari bisa jadi titik balik hidup kita. 4 hari bisa menjadi pembuka pintu kekayaan dan kebahagiaan. Jangan tunggu besok, jangan tunda lusa. Mulailah malam ini. Bacalah surah Al-Ikhlas 11 kali setelah Isya dengan penuh keyakinan. Lakukan 4 hari berturut-turut, dan bersiaplah menyaksikan sendiri bagaimana Allah menunjukkan kuasanya dalam hidupmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang salah memahami makna kaya. Mereka mengira kaya hanyalah tumpukan emas, rumah megah, atau kendaraan mewah. Padahal, hakikat kaya adalah lapangnya hati, tenangnya jiwa, dan cukupnya kehidupan dengan keberkahan. Karena itu, Allah sering memberikan harta kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tetapi kekayaan sejati hanya Dia titipkan kepada hamba yang benar-benar beriman. Ketika kita membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan, sesungguhnya kita sedang meneguhkan hati bahwa Allah lah satu-satunya sumber rezeki. Inilah yang membedakan seorang mukmin dengan orang yang tamak. Orang yang tamak mencari kaya lewat jalan haram, menipu, atau merugikan orang lain. Sedangkan seorang mukmin mencari kaya dengan cara Allah melalui doa, ikhtiar, dan amalan yang mendekatkan diri kepadanya. Kekayaan dari Allah tidak pernah merusak. Ia siari membuat hati yang sombong, tidak menimbulkan iri dengki, justru menambah rasa syukur. Inilah kekayaan yang melimpah tapi halal, yang banyak tapi penuh keberkahan. Sebab harta yang halal walau sedikit akan mencukupi, sedangkan harta yang haram walau banyak akan membuat pemiliknya selalu merasa kurang. Saudaraku, pernahkah kita melihat orang yang hartanya bertumpuk tapi keluarganya berantakan? Rumahnya besar tapi hatinya sempit? Itulah kaya yang tidak dengan cara Allah. Sebaliknya, ada orang sederhana tapi selalu cukup, selalu bahagia, bahkan hidupnya terasa lapang. Itulah kaya dengan cara Allah, kaya yang mengundang keberkahan di setiap langkah kehidupan. Amalan membaca surah Al-Ikhlas 11 kali setiap habis Isya selama 4 hari adalah jalan menuju kekayaan yang benar. Allah bisa saja mengalirkan harta, usaha yang berkembang, hutang yang terbayar, atau peluang yang tak disangka. Namun di balik itu semua, Allah juga mengalirkan ketenangan hati, agar kita bisa menjaga kekayaan itu tetap halal, tetap bermanfaat, dan tetap membawa kebahagiaan. Karena itu, jangan sampai kita mengejar kaya, tapi lupa pada Sang Pemberi kaya. Ingatlah bahwa harta hanyalah titipan,
Yang menjadikannya bermakna adalah bagaimana kita memanfaatkannya untuk keluarga, untuk kebaikan, dan untuk jalan Allah. Kekayaan yang sejati adalah ketika harta kita bisa membawa manfaat untuk dunia dan akhirat. Maka saudaraku, jika kita benar-benar ingin kaya, mintalah kepada Allah dengan cara yang benar. Amalkan surah Al-Ikhlas ini, kuatkan ikhtiar kita dan perbanyak syukur. Insya Allah kekayaan yang datang adalah kekayaan yang melimpah, halal, dan penuh berkah. Itulah kaya dengan cara Allah, kekayaan yang tidak hanya memuliakan kita di dunia, tetapi juga meninggikan derajat kita di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, searah kehidupan para ulama, penuh dengan kisah menakjubkan tentang kekuatan surah Al-Ikhlas. Ada seorang alim yang hidup dalam kesederhanaan, bahkan seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun beliau tidak pernah mengeluh. Setiap selesai sholat Isya, beliau membaca surah Al-Ikhlas 11 kali dengan hati yang penuh keyakinan. Subhanallah, dalam waktu singkat Allah bukakan pintu rezeki yang melimpah. Beliau tidak hanya cukup untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa membantu banyak orang di sekitarnya. Ada pula seorang pedagang kecil yang bangkrut. Habis modal, usahanya hancur dan ia dililit hutang besar. Dalam kondisi hampir putus asa, ia mendengar amalan ini dari gurunya. Dengan air mata yang mengalir, ia mulai mengamalkan surah Al-Ikhlas 11 kali setiap malam setelah Isya. Pada malam keempat, Allah kirimkan jalan keluar. Ada orang yang datang membeli barang dagangannya dalam jumlah besar dan usahanya pun bangkit kembali. Dari sanalah ia belajar bahwa amalan ini bukan sekadar bacaan, melainkan doa yang mengetuk pintu langit. Saudaraku, tidak sedikit pula yang merasakan pertolongan Allah dalam bentuk lain. Ada seorang ibu rumah tangga yang setiap hari bingung memikirkan kebutuhan anak-anaknya. Suaminya bekerja, tetapi penghasilannya sangat kecil. Sang ibu lalu mengamalkan surah Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan. Hasilnya, dalam beberapa hari, Allah mudahkan ia mendapatkan usaha sampingan kecil-kecilan yang berkembang pesat, sehingga keluarganya terbebas dari kesulitan. Kisah lain datang dari seorang santri yang tinggal di pesantren. Ia tidak punya uang untuk membayar biaya sekolah. Namun ia tidak putus asa. Ia terus membaca surah Al-Ikhlas 11 kali setiap malam dengan doa yang tulus. Ajaibnya, hanya dalam hitungan hari, datang seorang dermawan yang membiayai seluruh kebutuhannya hingga lulus. Siapa yang mengatur semua itu kalau bukan Allah? Inilah bukti bahwa pertolongan Allah datang dengan cara yang tak terduga. Ada juga cerita seorang saudagar kaya yang selalu menyisihkan waktu untuk mengamalkan surah Al-Ikhlas. Ketika ditanya rahasia kesuksesannya, ia menjawab, "Saya tidak punya apa-apa. Semua ini datang dari Allah. Dan salah satu jalan saya adalah istiqomah membaca surah Al-Ikhlas setiap malam." Inilah teladan bahwa amalan ini bisa menjadi kunci kelapangan hidup, baik bagi yang miskin maupun yang kaya. Saudaraku, kisah-kisah ini bukan dongeng atau cerita kosong. Ini adalah kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kita. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa siapa saja yang bertakwa kepadanya, maka dia akan memberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mau membaca di surah Al-Ikhlas adalah bentuk ketakwaan, bentuk ikrar bahwa kita hanya bergantung kepada Allah. Maka wajar jika Allah bukakan jalan yang tidak masuk dalam perhitungan manusia, maka marilah kita ambil pelajaran dari kisah-kisah ini. Jangan sampai kita hanya kagum mendengar cerita orang lain tetapi tidak berani mencoba. Jadilah kita bagian dari orang-orang yang merasakan langsung keajaiban surah Al-Ikhlas. Mulailah malam ini, bacalah 11 kali setelah Isya, lakukan selama 4 hari dengan hati yang yakin. Insya Allah, kelak kitalah yang akan bercerita tentang keajaiban yang datang tak terduga dalam hidup kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, sampai kapan kita hanya menjadi pendengar? Sampai kapan kita hanya terkagum-kagum dengan kisah orang lain tanpa berusaha meraihnya sendiri? Allah sudah membukakan jalan, Rasulullah sudah memberi tuntunan, ulama sudah menunjukkan rahasia. Kini tinggal kita sendiri yang harus menentukan, apakah kita hanya diam atau kita bangkit mengamalkan. Jangan tunggu esok, jangan tunda lusa, karena rezeki itu bisa datang kapan saja, tetapi hanya bagi mereka yang mengetuk pintunya. Malam ini setelah sholat Isya, jangan langsung rebah. Duduklah sebentar, angkat tangan, panjatkan doa, lalu bacalah surah Al-Ikhlas 11 kali dengan penuh penghayatan. Lakukan dengan hati yang yakin, bukan sekadar melafazkan, tetapi dengan keyakinan bahwa setiap bacaan adalah cahaya yang naik ke langit. Saudaraku, kita semua ingin kaya, tapi banyak yang salah jalan.
Ada yang rela berbohong demi harta, ada yang tega menipu demi rupiah, ada pula yang bekerja siang dan malam tetapi hatinya tidak pernah merasa cukup. Bukankah lebih mulia bila kita mengejar kekayaan dengan cara Allah? Dengan doa, dengan amalan, dengan ibadah yang sederhana namun penuh keberkahan. Bayangkan hanya 4 hari saja. Tidak lama, tidak berat. 4 malam yang bisa menjadi pembuka jalan hidup kita. Jika selama ini kita merasa terhimpit oleh masalah, tercekik oleh hutang, atau merasa sempit dalam rezeki, maka inilah waktunya. Jangan biarkan kesempatan emas ini lewat begitu saja. Saudaraku, orang yang beriman adalah orang yang berani mengambil langkah. Tidak cukup hanya berkata saya percaya, tetapi ia harus membuktikannya dengan amal. Amalan surah Al-Ikhlas 11 kali setelah Isya adalah bentuk bukti iman kita. Bukti bahwa kita benar-benar yakin Allah Maha Kaya dan Maha Pemberi. Maka saya ajak diri saya dan saudara-saudara sekalian, mari kita mulai malam ini. Jangan menunda, jangan ragu. 4 hari ini bisa jadi awal perubahan besar dalam hidup kita. 4 hari ini bisa menjadi pintu masuk ke kehidupan yang lebih lapang, lebih kaya, lebih berkah. Inilah saatnya kita membuktikan iman kita. Inilah saatnya kita meraih kekayaan dengan cara Allah, bukan dengan cara manusia. Amalkan surah Al-Ikhlas 11 kali setelah Isya, lakukan 4 hari berturut-turut, lalu saksikanlah sendiri bagaimana Allah menunjukkan kebesarannya. Keajaiban akan datang, rezeki akan mengalir, dan hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah ragu terhadap janji Allah. Allah tidak pernah berdusta, dan setiap kalimatnya adalah kebenaran. Jika Allah berfirman bahwa Dia akan memberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa, maka itu pasti benar. Surah Al-Ikhlas adalah salah satu jalan untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Ingatlah, amalan yang terlihat kecil di mata manusia bisa menjadi besar di sisi Allah. Membaca surah Al-Ikhlas hanya 4 ayat, hanya sebentar sewaktu kita. Tetapi nilainya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jika lakukan dengan istiqamah, apalagi dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan membalasnya dengan nikmat yang berlipat-lipat. Dari amalan yang kecil, Allah bisa memberikan perubahan yang besar dalam hidup kita. Saudaraku, jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan bacaan Al-Quran. Seringkali kita lebih percaya pada usaha manusia, pada hitung-hitungan dunia, tetapi lupa bahwa di balik semua itu ada kuasa Allah yang mengatur segalanya. Amalan surah Al-Ikhlas 11 kali setelah Isya selama 4 hari ini adalah ikhtiar rohani yang mampu mengubah nasib. Inilah bukti bahwa siapa yang mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepadanya dengan lebih cepat. Maka, mari kita jadikan surah Al-Ikhlas sebagai kunci pembuka rezeki. Jangan biarkan lisan kita kering dari bacaan ini. Jangan biarkan hati kita kosong dari keyakinan terhadapnya. Jika kita istiqamah, insya Allah keajaiban akan datang. Tidak hanya berupa harta, tetapi juga keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan yang sejati. Saudaraku, saatnya kita bangkit. Jangan hanya menjadi penonton dalam hidup kita sendiri. Mari kita buktikan bahwa kita bisa meraih kekayaan dengan cara Allah. Kaya bukan hanya di dunia, tapi juga kaya di akhirat. Harta dunia bisa habis, tapi pahala amalan akan terus mengalir. Surah Al-Ikhlas adalah tabungan besar kita di akhirat kelak. Dan ingatlah, keajaiban Allah sering datang di saat kita tidak menduga. Bisa jadi hari ini kita dalam kesulitan, tapi esok Allah bukakan pintu kelapangan. Bisa jadi malam ini kita berdoa dengan air mata, tapi besok Allah ganti dengan senyum penuh syukur. Inilah janji Allah yang tidak akan pernah salah. Maka saudaraku sekalian, saya tutup dengan sebuah ajakan, mulailah malam ini. Bacalah surah Al-Ikhlas 11 kali setelah Isya, lakukan selama 4 malam berturut-turut, dan biarkan Allah yang menunjukkan kuasanya. Jangan ragu, jangan tunda. Jadikan amalan ini sebagai jalan perubahan hidupmu. Insya Allah, keajaiban itu akan datang, rezeki itu akan mengalir, dan hidup kita akan dipenuhi dengan kekayaan yang melimpah ruah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.